Legends! Impact! Wah, episode yang benar-benar penuh plot twist. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 412. Wow, ini ya aku jujur aja masih agak was-was sama konklusi episode untuk episode kali ini ya, karena ini simpel ya. Karena episode ini udah mulai menguak soal salah satu karakter utamanya. Aku harap Yuya Takasih gak nyimeng sih di sini. Karena episode benar-benar penting karena ini udah mulai bahas soal backstory dari sang heroin yaitu si Nemo. Jadi aku coba saja Kamen Setsu episode 6 dengan misi yang bertajuk Escape with All the Prisoners. Di mana ini mimpinya dimulai dengan Baku yang masuk ke mimpi mulai misinya di dalam mimpi lagi, dan kali ini dia masuk ke mimpi yang bisa dibilang tempatnya seperti sebuah penjara ya. Bahkan si Baku ini jadi tahanan di penjara itu bersama dengan 4 orang, yaitu ada dia sendiri dengan ada 3 orang termasuk dia ya, yaitu ada Baku yang ada Baku sendiri, terus ada Nemo juga di sana, dan juga ada 2 orang yang namanya ini masih ya kalau aku sungkapan namanya aja, yaitu ada Reiko ya, ada seorang ibu bernama Reiko, dan juga ada seorang bapak-bapak bernama Masumi Bijogi kalau salah namanya ya. Yang di sini diceritakan kalau kedua orang ini adalah orang tuanya Nemo yang sontak bikin si Baku kaget di sini. Kagetnya Baku juga lucu lagi. Nih Baku tiap kali dia kaget akan sesuatu itu lucu kalau dipikir lagi di sepanjang Setsu pertama di satu jalan ini ya. reaksi kagetnya itu kayak kocak aja lihatnya. Dan ya dari sini kan ada mereka berencana buat kabur, dan singkatnya mereka si Baku bantu mereka kabur dengan kalian sebagai agent, dengan ya dia sampai ya dia bisa buka rantai dan borgol yang mengikat badannya mereka dengan sangat mudahnya, cuma tinggal ditali sama dijentikin jari udah lepas. Dan pas mereka perjalanan mereka kabur tuh gila, itu ini penjara benar-benar gak masuk akal, jadi banyak banget jebakannya loh, mulai dari roda gigi raksasa lah, terus juga ada tembakan, ada tembakan tombak yang banyak lah, buset. Benar-benar banyak jebakan mematikannya loh di penjara ini. Dan di sini juga ada si Baku mulai menunjukkan semua kemampuannya dia dengan memanfaatkan ability dari 2 capsule utamanya dia itu, yaitu mulai menggunakan impact sama stream ya kalau ini. Dimana kalau impact itu dia pakai itu buat biar bisa loncat jauh melesat lewati jebakan roda gigi, biar dia sama partananya bisa ngelewat dengan aman. Dan untuk stream itu dia pakai buat ini ya, buat muter udara di sekitarnya, biar buat sebagai perisai biar mereka gak kena tembakan tombak. Nah kayak gitu deh. Dan udah jalan agak jauh kan, kok gak ketemu jalan keluarnya, akhirnya mereka buat istirahat dulu di sini. Nah di sini baru terungkap kalau ternyata kedua orang ini benar bukan benar-benar orang tuanya Nemo. Ini Nemo sendiri bilang loh, mereka itu bukan orang tuanya Nemo yang sebenarnya, tapi jadi kayak mungkin di masanya Nemo ini bilangnya ya ini 2 orang ini cuma berperan Nemo cuma menjalankan perannya dia di mimpi tersebut sebagai anak dari kedua orang ini. Tapi ya di sini juga membuat di sini juga akhirnya menimbulkan kecurigaan bagi si Baku kan, ini kok bisa si Pak Bijogi sama Bu Reiko tuh kayak jadi dapat peran sebagai orang tuanya Nemo. Dan akhirnya kan sama si Baku difoto sama setsufonya dia kan, dan akhirnya dia bangun, dan pas dia bangun kan dia ya langsung masuk ke markasnya dia, dan mendapati ada Pak Fujimi sama Nagumo di sana. Dan dia langsung menceritakan hasil mimpinya dia semalam. Dan kebetulan pada menceritakan ini, Nagumo juga sekali ngasih tahu kalau ada sebuah peristiwa misterius di daerah area pertambangan ya, area pertambangan di Okutama, di mana di wilayah di satu area pertambangan itu ada semacam kayak muncul simbol misterius yang nggak dikenal sama sekali, yang muncul di bagian tebingnya, yang akhirnya dijadifikasi sebagai black case. Ini bagian simbolnya ini kayak agak-agak mirip naskah lain gak sih kalau di dia, yang mirip-mirip aja sih bentuknya. Tapi ya pas si Baku lihat bentuk cap dari simbolnya ini, dia langsung tahu kalau simbolnya ini mirip sama simbol yang kebetulan sempat dia foto ketangkap kamera dia waktu dia ngefoto Pak Bijogi sama Bu Reiko di dalam mimpinya dia. Anjir lah, hampir lupa satu bagian.
Aku lupa nyebutin kalau di bagian setelah si Nagumo si Nagumo lagi si Bagu itu apa namanya ngasih tahu soal foto yang dia dapatkan dari mimpi itu ya, dia kan sempat ngegaca caption kan di caption dropper, dan itu dia dapat dua caption baru ya, itu si apa namanya si machinery caption sama projection caption ya. Astaga, bisa-bisanya aku ingat bagian ini. Akhirnya di sini mereka kesana bagi tugas buat nyelidiki hal ini, terutama nyelidiki soal soal ini apa, soal Pak Bijogi ini, karena sepertinya kan Pak, jadi soal Pak Bijogi sama Bu Reiko ini. Nah pas si Baku itu nyoba nanya ke si Minami yang dia agak mungkin tahu soal ini, beneran dong Minami tahu dia siapa. Katanya si Pak Bijogi ini adalah seorang ini pemilik ketua ketua agensi idol, agensi artis bisa dibilang, tapi bukan agensinya Minami, agensi lain. Nah tapi mereka saling kenal karena mereka memang kerja di industri yang sama, jadi mereka saling kenal gitu. Nah kebetulan pas kan ada kan si Baku kan minta diantar ke tempat di mana mereka biasa ketemu kan. Kebetulan sebenarnya ada semacam kayak syuting untuk acara reality show ya bisa dibilang ya, yang dibintangi sama dua talent dari agensinya Minami. Nah di sini kebetulan si Pak Bijogi muncul ya, ada sedikitnya percakapan basa-basi antara dia dengan Minami, dan juga di sini juga si Baku juga ikut nimbrung dengan bilang kalau dia itu adalah fansnya Nemu. Dan di sini juga selama ngobrol itu juga si Baku merasa kalau ini Pak Bijogi kayak nggak kenal sama dia sama sekali gitu. antara dua kemungkinan nih. Jadi kayak Baku merasa ada dua kemungkinan, antara Pak Bijogi ini bukan pemilik mimpinya, atau ya dia memang pemilik mimpinya cuma dia lupa. Kan ada kan kondisi kayak gitu di mana orang tuh bermimpi sesuatu tapi pas bangun dia udah benar-benar lupa sama mimpinya. Ada kan kayak gitu. Nah ini mungkin Pak Bijogi ini mungkin adalah kemungkinan makanya bisa masuk ke kemungkinan kedua. Dia tuh bermimpi soal ini tapi dia mungkin nggak ingat sama sekali sama mimpinya. Mungkin kayak gitu maksudnya. Nah di sini juga sekalian si Pak Bijogi juga cerita soal gimana dia pertama kali bertemu sama Nemu dulu ya, sekitar katanya agak track record 8 tahun sebelumnya ya, di mana dia itu pertama kali ketemu sama Nemu itu di sebuah yayasan panti asuhan yang merupakan tempat panti asuhan di mana si Pak Bijogi sering banget menyumbangkan dananya dia itu buat menyumbangkan hartanya dia itu buat pendanaan panti asuhan tersebut. Jadi ya benar-benar kayak donatur tetapnya lah di panti asuhan si Pak Bijogi, kayak donatur tetap lah di panti asuhan itu. Nah dia pas lihat Nemu yang katanya tuh di situ dia adalah anak baru yang memang baru dipindahkan ke yayasan tersebut di baru berapa hari. Nah dia merasa wah ini anak potensial banget nih buat jadi artis ya. Kayak apa Pak sorot matanya bener-bener udah menganggap kayak gitu, kayak ini Nemu potensial buat jadi artis nih. Dia mikir kayak gitu. Dan bener aja pas akhirnya pas si Nemo coba didebutkan sebagai artis cilik ya, dia langsung terkenal loh, dan itu benar-benar jadi kayak kemudian tepat bagi Pak Bijogi, karena ya berkat Nemo juga si agensinya bisa dikenal luas, karena bisa mengorbitkan artis yang terkenal Nemo gitu. Jadi ya bisa dibilang ini ya flashbacknya cukup menjelaskan ya, apalagi juga ternyata kalau dari ceritanya bisa dibilang hubungan antara Pak Bijogi sama Nemu itu benar-benar deket banget loh. Ini bukan cuma sekedar antara bukan kayak produser ya, bukan kayak sekedar artis sama produser atau artis sama pemilik agensi tempat artis itu bekerja, enggak. Hubungan mereka sebenarnya udah lebih dari itu sih. Dekatnya itu benar-benar udah kayak udah kayak kedekatan ayah dan anak lah jadi mereka itu, karena ya Nemu sendiri kan juga yatim piatu kan, kalau jadi juga tinggal di panti asuhan. Jadi ya karena memang bisa dibilang dia itu sejak kecil udah memang bisa dibilang udah dibimbing terus sama si Pak Bijogi ya, mungkin ya bukan hal aneh kalau misalnya si Nemu udah nganggap Pak Bijogi udah seperti ayahnya dia sendiri pun dengan si Pak Bijogi, karena ya Pak Bijogi juga sepertinya belum punya anak kan, jadi ya dia lihat Nemu udah kayak anaknya sendiri bisa dibilang. Dan lewat dari investigasinya ini ada si Baku melaporkan hal ini ke si Pak Fujimi sama Nagumo, dan kebetulan jika Nagumo juga menemukan sebuah fakta pas dia melakukan penyelidikan secara terpisah sama Pak Fujimi ya, dia menemukan sebuah fakta
ada sebuah portal berita yang benar-benar baru banget, masih fresh, yang memberitakan kalau Pak Bijogi ini baru saja bercerai dengan istrinya, benar-benar masih baru bercerai. Jadi tapi ya perihal alasan perceraiannya itu masih belum diketahui. Nah di sini nah berarti ini kan ada sedikit ada ini berarti memang antara satu hal dengan hal ini makin terhubung nih. Nah mulai di sini akhirnya analisis sotoinya Pak Fuji muncul, tapi kali ini analisis sotoinya bisa dibilang ada make sense sih, jauh lebih make sense dibandingkan yang sebelumnya. Karena ya kayak Asbun aja kan, kayak yang di episode sebelumnya pas kasus pernikahan itu loh. Kalau ini udah lebih make sense. Karena apa? Si Pak Fujimi itu mengira kenapa kok si pemilik mimpi ini bisa bermimpi jadi orang tuanya Nemu. Di mana ya kan mereka mencurigai kalau si pemilik mimpinya ada Pak Bijogi kan. Nah itu kenapa kok mereka bisa mencurigai kayak gitu? Mencurigai alasan itu karena menurut Pak Fujimi, kenapa Pak Bijogi itu mimpi jadi orang tuanya Nemo? Karena dia itu dalam lubuknya terdalamnya itu pingin Nemo itu benar-benar jadi anggota keluarga, bagian dari keluarga dia. Di selama ini kan ya hubungan mereka cuma sekedar atasan sama bawahan kan, antara bos agensi sama talentnya, udah hubungan mereka cuma sebatas itu kan. Apalagi jika di sini ya ditambah dengan Pak Bijogi yang baru aja bercerai sama istrinya. Nah dia itu merasa kalau dia itu pingin Nemo itu jadi bagian dari keluarga dia secara utuh. Jadi ya dia tuh pengen Nemo ini benar-benar jadi anaknya gitu. Jadi kayak dia itu sebagai ayah dan kepala keluarga, Nemo sebagai anaknya, dan juga mungkin si Bureiko ini sebagai istrinya. Dia itu bermimpi kayak gitu, dia itu pengen kejadian itu kayak gitu. Dia pengen punya keluarga yang utuh. Makanya akhirnya dia bermimpi demikian di sana. Ya cukup make sense lah ya. Jadi ya meskipun ya di sini meskipun ya jadi lagi-lagi analisisnya Pak Fujimi ditangkap dengan skeptis ya sama Nagumo dan juga Baku. Karena ya kayak terlalu tergesa-gesa aja sih. Penyimpulannya terlalu terburu-buru aja. Tapi ya gimana ya, aku sendiri juga setuju sih. Aku juga mau jaga-jaga aja daripada ini udah mikirnya udah jauh banget kan di sini, kayak perihal hubungan yang rumit banget, tiba-tiba eksekusi akhirnya tiba-tiba kena prank kayak episode kemarin tuh, bener-bener bajigur banget sih episode kemarin tuh, gila. Udah mikir jauh, jadi kayak semuanya udah mikir kayak ada unsur-unsur pernikahan politik lah, terus juga ada unsur cinta segitiga lah, terus juga ada perihal ada kong kali kong antara dua pejabat korup lah. Tiba-tiba konklusinya cuma ke perkara yang punya mimpi tak ketinggian. Anjir banget sih itu. Aduh, tepuk jidat aku di episode kemarin, sumpah. Makanya aku mikir ini kalau misalnya ini, apalagi kalau yang kemarin nggak apa-apa lah ya, ini kan karena episode kemarin itu cuma soal karakter sampingan yang cuma muncul satu episode doang aja, ya oke lah, nggak masalah. Ini kalau misalnya hal ini terjadi dengan terjadi hal yang sama di episode kali ini yang bahas soal Nemo, menurutku kampret si Yuya Takahashi. Karena apa? Ini yang dibahas adalah salah satu karakter utama. Kalau eksekusinya meh banget, yang bahkan terkesan lazy writing kayak case sebelumnya, kampret sih. Beneran sih, aku bakal emosi sih beneran. Kalau eksekusinya meh banget. Singkatnya si Baku akhirnya balik tidur, terus masuk ke mimpi lagi, dan dia akhirnya kayak nanya langsung ke si Nemo, kenapa kok dia nggak bilang aja kalau si Pak Bijogi ini adalah produsernya dia di dunia nyata. Jadi kayak agak sedikit ditekan lah sama si Baku, bahkan sampai terlibat perdebatan juga kan sama si Nemo, antara Baku sama Nemo di sini. Karena ya simpelnya ya ini, karena si Nemo itu nggak jujur gitu, dia nggak jujur, dan kayak seperti karena tindakannya ini ya akhirnya penyelidikannya Baku untuk menyamakan si pemilik mimpi dari Nightmare ini jadi terhambat. Ya, makanya si Baku marah di sini. Cuma di sini malah dibalik sama si Nemo. Dibalik dengan dia tuh memang kalau nggak semua hal bisa dia omongin, dan bahkan dia merasa kalau emangnya baik ya mengorek isi hati seseorang untuk menyamakan orang tersebut. Jadi kayak diputar balik sama Nemo kata-katanya itu. Ya sebenarnya nggak salah juga, cuma ya gimana ya. Sebenarnya kata-kata Nemo juga nggak salah, cuma kondisinya kan nggak sesederhana itu gitu loh. Ya jadi menurutku ya wajar kalau si Baku sampai marah ke Nemo. Nah karena si Nemo karena kondisinya kayak gini, si Nemo kabur kan, dan akhirnya dikejar sama si Baku, Pak Bijogi sama Bureiko, dan akhirnya mereka kejar cukup lama sampai akhirnya mereka sampai ke lantai dasar dari penjara tersebut, dan
Pikirannya udah hampir keluar dari penjara tersebut karena ada kayak cahaya yang kayak itu keluar gitu. Ternyata belum dong. Mereka masih terjebak sebuah kayak gudang kantor gitu ya. Ini kayak gudang gudang khasnya Toei lah kalau syuting. Jadi mereka masih kejebak. Jadi katanya mereka masih belum keluar dari penjara tersebut. Dan pas mereka lagi nyoba dari Nemo, tiba-tiba ada sosok monster yang nyerang si Nemo yang otomatis langsung yang juga. Tapi akhirnya sama Baku berhasil selamatin dan di sini langsung nggak pakai bahasa basi, si Baku langsung berubah jadi Kameter Setsu Technolom Machinery. Iya bener. Nggak harus nggak dari Physical Impact dulu atau bahkan dari teknologi dulu, langsung pakai form Technolom Machinery dan dengan ini dengan bisa dibilang penaruhannya cukup epic dan singkat banget. Hanya dengan menggunakan beberapa ability simpel dari ability yang jadi ability sederhana lah dari formnya Technolom Machinery terutama dari tangan mekaniknya di sebelah kiri itu kalah langsung monsternya, bener-bener singkat banget dan gampang banget kalahnya. Ini ada alasannya kenapa aku bilang ini monster aja bukan Nightmare, nanti ada alasannya kok. Jadi bener-bener monsternya kalahnya gampang banget loh, bener-bener udah singkat padat kalah monsternya. Nggak sampai 5 menit, nggak sampai semenit deh malah kalau aku gitu kalahnya monsternya bener-bener singkat banget. Dan di sini setelah monsternya kalah tiba-tiba Nox muncul dan langsung dengan kekuatan dia langsung membagikan monsternya lagi dan bahkan ngesaman satu monsternya sama lagi. Jadi malah 2 monsternya yang ada di namanya si Setsu sekarang yang ada bikin si Setsu teknologinya ini malah terdesak di sini karena harus melawan 2 monster sekaligus kan. Dan juga di sini si Nox itu kayak bilang kalau di penjara ini nggak ada jalan keluarnya lagi. Jadi udah sekali masuk sana udah nggak mungkin bisa kabur. Dan juga ini ini kalau saya dari kata-katanya ini bisa dibilang apa ya? Dan juga ini kata-katanya aku juga agak bingung jawabannya gimana sih. Tapi di sini kayak si Nox itu bilang kalau siapapun yang terlalu fokus mengejar mimpinya tidak akan pernah sampai pada kebenaran karena sisa-sisa dari mimpi dunia nyata tersebut hanyalah berupa jejak yang samar-samar. Ini kata-katanya Nox juga agak sedikit membingungkan juga sih. Ini aku jabarin dan sederhana kadang-kadang kayak gitu kurang lebih ya. Dan ini mungkin juga nyambung perihal jejak yang samar-samar ini. Kata-kata jejaknya yang harus di-highlight ini karena ternyata ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa aku bisa muncul simbol misterius di pertambangan yang dikatakan sama Shinagumo sama Pak Fujimi sebelumnya itu. Jadi ya jejak yang dimaksud itu adalah ya ini. Ya simbol dari simbol dari Nightmare ini adalah yang jadi jejak samar-samarnya tadi yang dari sisa-sisa mimpinya sisa-sisa mimpi tersebut. Kayak gitulah aku bingung jelasnya gimana anjir. Jadi ya simpelnya ya singkatnya gini, simbol yang muncul di pertama itu adalah sisa jejak dari aksi Nightmare yang ada di mimpi plus itu juga sekaligus mengungkap wujud asli dari Nightmare yang sedang dihadapi sama si Baku. Yang ternyata wujud Nightmare-nya itu adalah penjara itu sendiri. Jadi ya secara kata lain mereka itu berhadapan dengan Nightmare yang wujudnya itu benar-benar gede banget. Itu kayak benar-benar kayak bangunan raksasa tapi punya kaki gitu loh. Nah itu dan ternyata jejak yang kayak ini nggak simbol di dunia itu adalah ekornya dia. Gila ini gede banget anjir aku lihat wujud wujud si ini wujud si Nightmare buset gede banget ini. Dan ini juga berhasil diungkapnya juga selain juga diungkapnya dengan karena si Baku yang masih dalam wujud si Setsu wujud Setsu ya dia ada ke basic formnya yaitu Physical Impact dan langsung kayak nebas ngasal aja pakai Beckham Setzer. Jadi kayak dia pakai finishing dia masukin si Machinery Capsule ke Beckham Setzer terus dipakai buat nebas dan hasil tebasannya kayak setelah tebasan itu berhasil setelah dia melepaskan tebasan itu tiba-tiba kayak ada semacam suara erangan yang gede banget kan dari atas langit-langit bangunan itu. Nah suara erangan itu adalah suara si Nightmare itu yang kayak kesakitan gara-gara bagian dalamnya diserang sama si Setsu. Jadi gila sih bener-bener jadi kayak diungkapnya dan juga dia sekaligus mengungkap
pintu hati dari si pemilik mimpi yang bahkan pintunya ada 4 loh di pintunya. Dan di mana pintunya itu dari 4 itu 3 udah kebuka. Di mana pintu pertama itu isinya adalah soal yang soal ini bekas simbol yang ada di pertambangan. Terus yang kedua itu soal jebakan-jebakan maut yang ada di penjara tersebut. Yang ketiga itu adalah kemunculan si monster-monster yang dihadapi sama si Baku, yang monsternya kayak punya tangan gergaji mesin itu loh. Nah itu ya ini yang isi mimpinya, dan pintu kemarin ini belum terbuka, tapi sepertinya kayak kelihatan kayak nyaris terbuka ya. Jadi karena fakta ini ya akhirnya bikin si bikin si Bureko sama si Pak Bijogi ini kayak pasrah gitu, karena kayak mereka merasa kayak mustahil banget keluar dari sini. Dan tiba-tiba plot twistnya si Pak Bijogi ini malah ngajak Nemu buat balik ke penjara dan hidup selamanya berdua di sana. Kok tiba-tiba kayak gitu? Bahkan si Bureko ditinggal gitu aja loh. Malah ditinggal kabur, udah langsung habis ini ceritanya. Tapi ya bukan habis-habis juga sih, karena di akhir episode ada momen di mana si Pak Fujimi sama Nagumo akhirnya mendatangi mantan istrinya Pak Bijogi yang seperti itu Bureko ya kalau dilihat mukanya ya. Yang terungkap satu fakta kalau perihal alasan kenapa dia bercerai sama Pak Bijogi. Jadi dimana beliau bilang kalau alasannya adalah karena Pak Bijogi itu udah mengalami perubahan sikap sejak dia itu mengalami tragedi kecelakaan 4 tahun yang lalu. Dan langsung setelah itu langsung transisi ke bagian dimana si Pak Bijogi lagi tidur di meja kerja dia dan seperti lagi bermimpi karena memang fix dia adalah pemilik mimpi tersebut. Dan langsung kamera geser ke bagian tempat kayak semacam etalase kayak lemari gitu yang banyak banget fotonya Nemu, dan ada satu foto Nemu yang di samping ada semacam karangan bunga. Nah loh, apa ini? Misterinya makin gila lagi dan sepertinya makin banyak plot twistnya, karena ternyata di bagian ending, di bagian preview ada momen di mana ada penampakannya si Nemu yang lagi terbaring koma di rumah sakit. Jadi what the hell, ini plot twist apa lagi nih? Jadi kayak secara gak kayak menunjukkan kenapa kok Nemu bisa terus muncul di dalam mimpi. Selain karena dia itu punya kemampuan lucid dream, ternyata memang dia di dunia nyatanya sedang koma. Dia sedang koma dan dia memang enggak sebenarnya masih belum ada harapan dia buat bangun sih. Gila kayak itu. Jadi benar-benar waduh, ini twistnya benar-benar ada sih di episode ini. Jadi kayak makanya dengan twistnya saya dan ini kalau misalnya eksekusinya meh banget ya, ini aku bakal ngamuk sih. Karena ini benar-benar twist yang bakal ngaruh ke development salah satu karakter utamanya. Kalau sampai Yu Nagase blunder di sini fatal sih menurutku. Jadi aku langsung aja bahas ke preview ya, di mana ada 3 hal yang aku highlight di sini. Yaitu perihal yang pertama soal Nemu yang ternyata sedang terbaring koma itu tadi. Itu yang pertama. Terus kedua soal Nox yang sebenarnya udah mulai masuk cerita, dan bahkan di sini udah semakin mempengaruhi Pak Bijogi buat katakanlah kayak kasih pengaruh buruk lah ke si Pak Bijogi kalau buat nyamatin si Nemu di dalam mimpi. Dan yang ketiga adalah debut dari varian teknologi dari Kamada Zetsu, yaitu Kamada Zetsu Technology Projection. Dan juga sebenarnya bakal ada kombinasi dan juga bakal ada semacam ada varian finishing lain dari si Kamada Zetsu Technology Stream ya, yang sepertinya berupa Rider Kick. Jadi ternyata ya terjawab. Aku kira debutnya formnya bakal muncul di satu episode aja, ternyata Technology Projection muncul di episode 7. Jadi ya langsung satu. Jadi kalau di bablas satu episode juga berasa kayak ngeras banget sih memang. Jadi itu bahasan dulu episode ini benar-benar episode yang penuh dengan twist yang edan. Apalagi juga ini episode yang akhirnya mulai ngebahas salah satu karakter utama di ceritanya. Jadi ya harapanku cuma satu, Yu Nagase jangan nyimeng di sini. Kalau sekalian nyimeng dan bikin twist yang bikin konklusi yang dibilang lazy writing, udah ngamuk aku. Beneran ngamuk aku nanti pas bikin bahasanya setuju nanti, yakin aku bakal ngamuk sih kalau misalnya konklusinya meh banget, karena ini menyangkut soal karakter utama. Ini jangan sampai statement suka Yu ini muncul lagi nih gara-gara ini. Karena jadi ini memang satu ke minusnya Yu Nagase ya, karena dia tuh kayak bikin cerita itu ya sena jidatnya dia aja, itu yang jadi sisi minusnya Yu Nagase menurutku sih. Memang dia itu memang spesialis kalau bikin cerita yang bisa dibilang cerita out of the box. Memang dia
jagonya. Tapi karena hal itu juga dia itu kalau bikin konklusi cerita itu ya seenak jidatnya sendiri gitu. Makanya itu menurutku yang jadi minus gitu. Makanya aku harap ya jangan sampai nih episode yang bener-bener bahas soal karakter utama, satu karakter utama serialnya sendiri itu malah dibikin dengan konklusi yang bisa dibilang kayak meh banget. Aku bisa ngamuk sih bener kayak gitu. Ya kayak itulah, aku bingung juga mau bahas apa lagi. Dan ini aku juga mohon maaf ya kalau belakangnya aku jadi bilang kalau upload itu bisa dibilang kayak nggak nentu, kadang Kamis, Jumat, Sabtu, atau kemarin yang aku main cepet ya, kemarin Senin aku langsung upload karena ini bisa dibilang bulan ini ya, bulan Oktober ini banyak banget kejadian yang bikin aku bad mood. Jadi aku capek, benar sulit buat balikin moodku lagi buat rekaman. Jadi aku benar-benar itu menggunakan mood pribadi. Jadi kalau moodku udah hancur tuh sulit tuh buat balikin lagi. Jadi aku ini karena moodku mumpung lagi baik, jadi aku akhirnya rekaman ya, mumpung lagi baik moodku, jadi aku rekaman sebelum ada momen bikin bad mood lagi ya udah rekaman bakal telat sih fininku. Jadi aku mohon maaf ya kalau misalnya jadwal aku bener-bener berantakan banget. Jadi ya oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau suka dengan aku channel ini. Kalau ada yang mau kalian koreksi, ada yang mau kalian juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau masih dukung nama juga bisa klik link terakhir atau klik link samarnya di kolom deskripsi di bawah. Ada kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasandia 412.